Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Yuk kita belajar bareng matematika wajib tentang berdoa dulu ya. Oke semuanya, langsung saja kita bahas bareng-bareng contoh soal yang pertama. Agar lebih mudah, kita coba dibikin konsep tabel ya. Nah, untuk kolom kita beri pemisalan pagar 1 itu dengan variabel X. Dan pagar jenis 2 itu dimisalkan dengan variabel Y. Kalian perhatikan di soal, di sini untuk pagar jenis 1 memerlukan 4 meter besi pipa. Nah, berarti untuk pagar 1, ini kan pipa ya, berarti tulis 4 ya, karena memerlukan 4 meter pipa. Dan 6 meter besi beton, berarti di sini besi beton tulis 6. Lalu untuk pagar jenis 2, nah memerlukan 8 meter besi pipa, berarti 8 meter besi pipa dan 4 meter besi beton, gitu ya. Nah, untuk di kolom tersedia 640 meter besi pipa. Berarti untuk pipa di sini tulis 640. Dan untuk besi beton adalah 480 meter ya. Di sini tulis 480 meter. Sekarang tinggal tuliskan saja, berarti 4x plus 8y. Nah, untuk tandanya ya, kalian perhatikan lagi. Tersedia 640, berarti ini adalah maksimalnya 640. Berarti tidak boleh lebih dari ini ya. Jadi tandanya adalah kurang dari sama dengan. Artinya bisa tersedianya itu sama dengan 640 atau bisa kurang dari 640 ya. Yang penting tidak lebih dari ini. Kemudian yang kedua, 6x plus 4y. Nah, ini juga sama ya, kurang dari sama dengan 480. Kalian harus paham juga bahwa ada syarat positif. Syarat positifnya di sini kan berbicara tentang ukuran. Yang namanya ukuran kan tidak ada yang min ya, berarti harus plus ya. Berarti x harus lebih besar dari 0 dan y juga harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian untuk harga jual ya, ini harga jual termasuk ke fungsi objektif, oke? Atau fungsi tujuannya ya. Berarti karena ini pagar jenis 1 itu x kan ya, berarti yang 50.000 itu adalah x. 50.000 x plus 75.000 pagar 2 adalah y. Kita simpulkan, jadi fungsi objektifnya x, y sama dengan 50.000 x plus 75.000 y. Sekian pembahasan nomor 1. Paham ya? Contoh yang kedua. Sama seperti di nomor 1, kita bikin dalam bentuk konsep tabel. Oke. Oke, dalam soal
rumah tipe 1 itu jumlah penghuninya 4 orang. Ya, berarti di baris penghuni kita tuliskan 4 ya, 4 orang penghuni untuk rumah 1. Dan untuk rumah 2 itu 6 orang ya. 6 orang. Nah, untuk di kolom maksimal kalian perhatikan rumah yang akan disewakan itu untuk 540 orang ya, berarti ini maksimalnya 540 orang. Kemudian untuk di baris kapasitas, yaitu banyaknya rumah yang akan dibangun, itu tidak lebih dari 120 unit. Berarti rumah X dan rumah Y itu tidak lebih dari 120 unit ya. Sekarang kita tuliskan model matematikanya. 4x plus 6y. Nah, ini maksimalnya ya, maksimal 540, berarti tandanya kurang dari sama dengan ya, nggak boleh lebih dari ini. Kemudian yang kedua, x plus y. Dalam soal tertulis tidak lebih dari 120, berarti kurang dari sama dengan 120 unit ya. Lalu syarat positif ya, jangan lupa. Kemudian fungsi objektif. Kalian perhatikan yang bagian biaya sewa ya. Biaya sewa untuk yang rumah tipe 1 itu 270 ya, 270.000 berarti X. Oke. Plus untuk rumah yang tipe 2 biaya sewanya adalah 360.000, berarti 360.000 Y. Oke. Karena model matematikanya sudah kita tentukan, maka sekarang kita cari pendapatan maksimum. Untuk mencari pendapatan maksimum itu sebetulnya sama saja dengan nilai maksimum pada materi yang di video sebelumnya ya, masih ingat ya. Jadi kita lakukan cara yang sama seperti mencari nilai maksimum. Oke, langkah yang pertama, titik koordinat dari garis yang pertama dulu ya. Yang ini kita bikin sama dengan tandanya. Karena ini angganya terlalu lumayan besar ya, jadi kita coba sederhanakan. Semuanya kita bagi 2. Oke. Bagi 2. Berarti jadi 2x, ini bagi 2 jadi 3y ya. Dan ini dibagi 2 jadi 270. Oke, kita buat tabelnya. Jika x-nya 0, maka y-nya adalah 270 dibagi 3. Berapa tuh? 90 ya. Lalu jika y-nya 0, maka 270 dibagi 2, yaitu 135. Jadi ini titik koordinatnya 0,90. Yang ini 135,0. Titik potong garis 2. Oke. X plus Y sama dengan 120. Nah, jika X-nya 0, tutup X-nya berarti Y sama dengan 120. Jika Y-nya yang 0, maka X-nya adalah 120. Berarti ini titiknya 0,120. Gede ya. Dan yang ini 120,0. Sekarang kita gambar di bidang kartesius. Kita tarik garis dari titik 0,90 ke 135,0. Lalu garis yang kedua, kita tarik garis dari 0,120 ke 120,0.
Sekarang kita tentukan daerah HP-nya ya. Kita pakai cara yang cepet aja, nggak usah pakai uji titik. Perhatikan untuk tanda yang di garis 1, ini kan tandanya adalah kurang dari sama dengan, berarti daerah HP-nya ada di sebelah kiri garis. Oke. Nah, karena DHP-nya di sebelah kiri garis, maka yang atasnya, yang sebelah kanan, kita arsir. Untuk garis yang kedua, ini yang satu. Untuk garis yang kedua, tandanya adalah sama ya, kurang dari sama dengan. Berarti DHP-nya ada di sebelah kiri garis. Karena yang ini sudah diarsir, maka yang ini nih DHP-nya ya, yang masih kosong. Berarti ini kita arsir juga yang sebelah kanan garis. Kemudian X lebih besar sama dengan 0. Ini kan -1, berarti daerah HP-nya adalah yang sebelah kanan ya, yang sebelah kiri kita arsir. Dan terakhir Y lebih besar sama dengan 0. Garis Y atau sumbu Y yang lebih besar dari 0 yang positif adalah yang atas. Oke? Karena yang bawah itu negatif ya. Negatif. Berarti yang bawah kita arsir. Oke, ini adalah daerah himpunan penyelesaian yang dibatasi oleh titik 0,0, 0,90, 120,0 dan ini. Nah, satu lagi kita kan belum tahu nih. Sekarang kita cari. Masih ingat nggak caranya? Dengan mengeliminasi salah satu variabel. Oke. Karena kita mau mengeliminasi variabel X, maka koefisiennya kita harus bikin sama. Ya. Yang persamaan 1 tetap ya dikali 1, dan persamaan garis yang kedua kita kalikan dengan 2 biar koefisiennya sama ya. Berarti yang ini yang pertama tetap, tulis lagi 2x plus 3y sama dengan 270. Yang kedua 2 dikali x 2x, 2 dikali y plus 2y sama dengan 2 kali 120 jadi 240. Oke, sekarang kita operasinya dikurangi ya, dikurangi. 2x kurangi 2x kan 0, nggak usah ditulis. 3y dikurangi 2y adalah y sama dengan 270 dikurangi 240 yaitu 30. Nah, karena y 30, kita sekarang mencari X ya. X plus Y-nya adalah 30 ya. Sama dengan 120. Maka X sama dengan berapa? 120 dikurangi 30 ya. 30-nya pindah ruas. Jadi X sama dengan 90. Oke, sekarang kita substitusikan titik pojok ini ke fungsi objektif. Kita substitusikan titik yang pertama dulu nih, 0,0. Maka 270.000 dikali X-nya adalah 0 plus 360.000 dikali Y-nya juga 0. Jadi 0 ya, 0 rupiah. Yang kedua 0,90 plus 360.000 dikali Y-nya adalah 90. Karena ini nilainya 0, gak usah ditulis, langsung kita kalikan ini aja ya. 360 dikali 90. 36 dikali 9. 6 kali 9 itu 54 ya. 4 bawah 5, 9 kali 3 27, 27 tambah 5 32. 32. Nolnya 345. Nolnya 5. 4 5. Tuh 23. Tuh 23. 32.400.000 rupiah.
Sekarang titik yang ketiga. Oke, kita hitung. Ini lumayan gede ya angkanya. 27 dikali 9. 9 kali 7 itu kan 63 ya. 3 bawah 6. 9 kali 2 itu 18. 18 tambah 6 24. 24. Nolnya 5. 33. 24.300.000 ditambah, nah ini 360.000 dikali 30. 3 kali 36 itu kan 108 ya, berarti nolnya 5. Tuh 2, 3, 4, 5. 10.800.000 berarti berapa nih? 35.100.000 ya, bener. Yang terakhir ini kan 0 ya, nggak usah ditulis, tinggal ini 270 dikali 120 itu 324, nolnya 5. 345. 32.400.000 rupiah. Nah, sekarang kalian perhatikan mana yang paling besar, yang paling maksimum, yaitu yang ini ya, 35.100.000 rupiah.